Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, agar diridhoi oleh Allah, diberikan kemudahan. Alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi hari ini saya masih membahas tentang ceramah. Pagi hari ini yaitu menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Nah, penyusunan dimulai dengan menentukan topik dan tujuan. Nah, kita akan belajar menyusun tentang teks ceramah. Nah, sebelum kita menyusun, mari kita menentukan topik. Berikut adalah pilihan topik yang akan kalian buat dalam bentuk teks ceramah nantinya. Ya, yang pertama yaitu ada pengalaman pribadi, hobi, dan keterampilan. Setelah itu pengalaman dalam pekerjaan. Yang selanjutnya pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, dan selanjutnya masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. Nah, ini adalah beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah. Nanti silakan dipilih, ditentukan sendiri ya. Yang kedua, hal kedua jika anak-anak sudah menentukan topik apa, sudah mengambil topik dalam ceramah, lalu kita merumuskan tujuan ceramah. Jadi tujuan ceramah tersebut seperti apa. Selesai menentukan topik, itu adalah tahap pertama. Tahap keduanya yaitu merumuskan tujuan ceramah. Nah, ada dua macam tujuan anak-anak, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sendiri ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu informatif, kedua persuasif, dan yang ketiga adalah rekreatif. Nah, berikut penjelasan dari ceramah informatif. Nah, ceramah tersebut ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional misalnya. Yang kedua yaitu ceramah persuasif, ditunjukkan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga, ceramah rekreatif, ditujukan agar pendengar merasa terhibur karena itu ya. Ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Setelah itu yang B yaitu tujuan khusus, ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Nah, tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik tujuan umum dan tujuan khusus. Topiknya yaitu keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya informatif, memberitahu ya. Tujuan khususnya pendengar mengetahui bahwa yang pertama setiap daerah memiliki budaya yang khas. Yang kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Topik manfaat penghijauan. Tujuan umum persuasif atau mengajak ya. Tujuan khususnya pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Nah, kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan kerangka sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah meliputi ketiga bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Yang B yaitu maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. C, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan,
Sedangkan yang D yaitu bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Nah, ini fungsi dari menyusun kerangka ceramah tersendiri yaitu anak-anak kan sudah menentukan topik ya. Setelah anak-anak menentukan topik lalu merumuskan tujuan ceramah. Nah, setelah itu barulah anak-anak menyusun kerangka ceramah. Nah, manfaatnya itu tadi ya, keempat alasan tersebut. Silahkan dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan via Wapri ke saya ya. Sekarang yaitu materi yang keempat, yaitu yang terakhir dari menyusun bagian dari ceramah, yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Jadi untuk menghindari topik atau bahasan-bahasan dalam ceramah yang sudah dijelaskan, alangkah indahnya anak-anak itu mengembangkan topik sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Nah, dari situ memudahkan kita untuk mengembangkan kerangka ceramah tersebut untuk menjadi sebuah teks ceramah ya. Nah, berikut adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap, namun bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada. Setelah kita menentukan topik, alangkah indahnya jika kita itu mengumpulkan bahan terlebih dahulu ya. Setelah itu kita buat susunan kerangka teks ceramah. Setelah itu kita kembangkan teks ceramah tersebut menjadi sebuah teks ceramah yang sistematis. Seperti itu ya. Nah, ini cara-cara mengembangkan berdasarkan teks dari kerangka tadi, yaitu yang pertama mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audiensi ya. Yang C, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Dan keempat yaitu menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir yaitu menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Oke anak-anak, materi pagi hari ini dari saya kelas 11 Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Semoga pertemuan kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Alangkah indahnya jika kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum saya mengakhiri mata pelajaran pagi hari ini, saya akan memberikan tugas. Tak lupa ya, tugasnya yaitu berada di halaman 98 ya. Berada di halaman 98. Tugas 1 itu dari 10 jenis topik yang didaftarkan di atas, tentukanlah sebuah topik yang menurutmu bagus untuk diceramahkan. Karena masih bersifat umum, perjelaslah topik tersebut agar lebih spesifik. Kemudian jelaskanlah kepada teman-teman alasan pemilihan topik itu berdasarkan 4 pertimbangan di atas. Oke. Sekian pertemuan pagi hari ini. Jika ada salah kata atau kata-kata beratnya yang kurang jelas, silahkan WA ya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.